Assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Nur Faizah dengan NIM 12010726120. Video kali ini saya akan membahas mengenai logam alkali tanah. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sumber-sumber logam alkali tanah di alam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara umum mengenai alkali tanah. Alkali tanah merupakan unsur yang bersifat basah dan disebut juga sebagai unsur golongan 2A yang memiliki 6 unsur, yaitu berilium, magnesium, kalsium, stronsium, barium, dan radium. Alkali tanah merupakan unsur yang reaktif sama halnya dengan logam alkali, akan tetapi logam alkali lebih reaktif lagi. Nah, unsur-unsur itu dapat ditemukan dalam mineral tanah dalam bentuk senyawa, seperti berilium dapat ditemukan pada senyawa mineral beril. Berilium ini berwarna abu-abu, ringan, kuat, dan mudah rapuh, berbentuk seperti prisma heksagonal. Magnesium dapat ditemukan pada dolomit, air laut, magnesit, karnalit, serpentin, dan bikosfit, dan di alam dapat ditemukan pada senyawa mineral brukit. Nah, sedangkan kalsium itu merupakan unsur yang paling berlimpah di alam, sama halnya juga dengan magnesium. Kalsium dapat ditemukan di dalam cangkang telur ayam dan bebek, yang mana dapat dilakukan dengan melakukan kalsinasi pada cangkang telur dan cangkang bebek, yaitu memisahkan cangkang telur dengan membrannya lalu dikeringkan dengan suhu 1000 derajat. Nah, selanjutnya ada unsur stronsium. Unsur stronsium merupakan unsur yang memiliki kelimpahan paling sedikit di alam, sama halnya juga dengan berilium. Nah, selanjutnya ada radium. Radium ini dapat ditemukan pada perolehan pengolahan biji uranium, yaitu dengan cara mengendapkan bersama dengan barium sulfat radium dengan mengkristalisasi, memfraksinasi dari garam terlarut. Radium di alam dapat ditemukan pada air laut dalam bentuk senyawa dolomit, karnalit, dan barit. Hampir sama ditemukan pada magnesium tadi pada senyawa dolomit dan karnalit. Nah, selanjutnya ada barium. Barium ini dapat ditemukan dalam bentuk senyawa yaitu mineral barit. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ekstraksi logam alkali tanah. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi terlebih dahulu. Ekstraksi itu artinya pemisahan, sehingga ekstraksi logam alkali tanah yaitu pemisahan logam alkali tanah dengan mineralnya. Ekstraksi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan reaksi redoks dan elektrolisis. Nah, dapat kita lihat pada magnesium dapat dilakukan menggunakan metode redoks. Nah, pada proses ini magnesium akan dibentuk menggunakan senyawa dolomit. Nah, pada proses ini itu dapat dilakukan dengan cara kalsinasi, yang mana nanti kalsinasi ini dilakukan untuk menguraikan CaCO3 menjadi CaO dan MgCO3 menjadi MgO. Nah, nanti hasil reaksinya ialah CaMgCO3 dua kali menghasilkan CaO ditambah MgO ditambah 2CO2. Sedangkan pada kalsium itu dapat diekstraksi dengan menggunakan metode redoks, yaitu dengan CaO dan aluminium dalam udara vakum. Dalam bentuk reaksi 3CaO ditambah 2Al menghasilkan 3Ca ditambah Al2O3 yang dipanaskan dengan suhu 1200 derajat. Selanjutnya ada unsur berilium. Berilium dapat diekstraksi menggunakan metode redoks yang direaksikan dengan fluorida. Hasil reaksinya ialah BeFe2 ditambah magnesium menghasilkan magnesium fluorid ditambah Be yang dipanaskan dengan suhu 1000 derajat Celcius. Selanjutnya ada stronsium yang diekstraksi menggunakan metode elektrolisis, yang mana didapatkan dari hasil lelehan SrCl2. Reaksinya ialah dalam bentuk katoda itu Sr2 ditambah 2 elektron menghasilkan stronsium.
Sedangkan pada anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Sedangkan pada barium, proses ekstraksi menggunakan metode redoks yang mana dengan cara mereaksikan barium dengan aluminium. Sedangkan radium diekstraksi dengan metode elektrolisis yang berasal dari lelehan RaCl. Yang ketiga yaitu mengenai sifat fisika alkali tanah. Di sini kita dapat melihat sifat fisikanya terlebih dahulu, yaitu dapat dilihat dari titik didih, titik leleh, massa jenis, jari-jari atom, keelektronegatifan, warna, potensial, reduksi standar, dan nomor atom. Nah, yang pertama kita lihat adalah unsur berilium. Berilium ini memiliki titik didih 2770 derajat Celcius dan memiliki titik leleh 1277 derajat Celcius dan memiliki massa jenis 1,85, jari-jari atomnya 112, keelektronegatifannya 1,5, dan memiliki warna putih keperakan. Potensial reduksi standarnya yaitu minus 1,70 dan memiliki nomor atom 4. Selanjutnya ada unsur magnesium, memiliki titik didih 1170 derajat Celcius, titik lelehnya 650 derajat Celcius, massa jenisnya 1,74, jari-jari atomnya 150, keelektronegatifannya 1,2, dan memiliki warna putih keperakan. Potensial reduksi standarnya itu ialah minus 2,38 dan memiliki nomor atom 12. Nah, selanjutnya ialah unsur kalsium. Kalsium ini memiliki titik didih 1440 derajat Celcius, titik lelehnya 838 derajat Celcius, massa jenis 1,55, jari-jari atomnya 197, keelektronegatifannya 1,0, warnanya ialah jingga kemerahan. Dan potensial reduksi standarnya ialah minus 2,87. Nomor atomnya ialah 20. Nah, selanjutnya ialah unsur strontium, memiliki titik didih 1380 derajat Celcius, memiliki titik leleh 760 derajat Celcius, memiliki massa jenis 2,6, jari-jari atomnya 215, dan keelektronegatifannya 1,0. Warnanya merah. Potensial reduksi standarnya ialah min 2,89 dan memiliki nomor atom 38. Nah, selanjutnya ada barium, memiliki titik didih 1640 derajat Celcius, memiliki titik leleh 714 derajat Celcius, memiliki massa jenis 3,5, jari-jari atomnya 217, keelektronegatifannya 0,9, dan warnanya ialah hijau. Potensial reduksi standarnya ialah minus 2,90 dan memiliki nomor atom 56. Yang terakhir ialah unsur radium, memiliki titik leleh 700 derajat Celcius, massa jenis 5,0, jari-jari atom 220, keelektronegatifannya 0,9, dan nomor atom 88. Dapat dilihat dari sifat fisika ini bahwa sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sifat-sifat fisika alkali tanah. Selanjutnya ialah sifat-sifat kimia alkali tanah. Unsur-unsur logam alkali tanah seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium merupakan unsur yang sangat reaktif. Sama halnya dengan unsur logam alkali, akan tetapi logam alkali lebih reaktif. Nah, kereaktifan logam alkali tanah itu dapat dilihat dari nomor atomnya. Semakin besar nomor atom, maka akan semakin besar pula kereaktifan logam alkali tanah. Akan tetapi keelektronegatifannya berbanding terbalik. Semakin besar nomor atomnya, maka semakin kecil keelektronegatifannya. Logam alkali tanah merupakan unsur oksidasi yang kuat karena unsur ini mudah melepaskan elektronnya. Logam alkali tanah memiliki elektron valensi plus 2 dan dapat bereaksi dengan senyawa lainnya seperti oksida, halida, hibridan, dan sulfida. Semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium dan magnesium. Sebenarnya magnesium ini dapat bereaksi dengan air, akan tetapi dia hanya dapat bereaksi dengan air panas dan itu pun lambat. Kenapa? Karena magnesium dan berilium memiliki energi ionisasi yang paling endotermis.
Nah, ini merupakan warna nyala api dari unsur logam alkali tanah yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada sifat fisika alkali tanah. Teman-teman sudah dapat melihatnya pada gambar berikut tentang karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superoksida dari logam alkali tanah. Yang pertama ialah senyawa oksida. Senyawa oksida pada logam alkali tanah terbentuk dari hasil dekomposisi garam karbonat dan nitrat. Senyawa ini berwarna putih dan memiliki titik didih yang tinggi. Reaksi oksidasi terjadi dengan mereaksikan air dan karbon dioksida di udara dan akan terbentuk senyawa hidroksida dan karbonat. Sedangkan peroksida merupakan senyawa yang direaksikan dengan cara mengalirkan udara melalui oksida pada suhu tinggi. Dan begitu juga dengan superoksida. Akan tetapi rumus dari superoksida ialah min CO2. Ialah proses sintesis hidroksida, garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida. Yang pertama hidroksida. Hidroksida ini merupakan proses sintesis dengan mereaksikan logam magnesium dengan air, seperti pada senyawa magnesium hidroksida. Bentuk reaksinya ialah magnesium yang direaksikan dengan air sehingga menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Yang kedua ialah garam-garam karbonat. Garam karbonat pada alkali tanah yang paling utama ialah senyawa MgCO3 dan CaCO3. Nah, dapat kita tulis reaksinya seperti MgCO3 ialah MgCO3 menghasilkan MgO ditambah CO2. Yang ketiga ialah sulfat. Pada sulfat, alkali tanah kelarutannya akan berkurang karena semakin kecil logam alkali, maka semakin kecil juga kelarutan sulfatnya. Contohnya, sulfat alkali tanah ialah kalsium sulfat, yang mana pada kalium sulfat mempunyai dua hidrat yaitu gips dan batu kapur, sehingga dapat kita tulis reaksinya yaitu 2CaSO4 2H2O menghasilkan CaSO4H2O ditambah 3H2O. Nah, yang keempat ialah nitrat. Selain dapat bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk senyawa oksida, pada saat di udara, logam alkali juga dapat bereaksi dengan nitrogen sehingga membentuk senyawa nitrat. Contohnya ialah SrNO3 2 kali. Yang kelima ialah halida. Halida alkali tanah dapat dibentuk dengan menghidrasi garam terhidratnya. Misal, halida magnesium. Maka dapat ditulis reaksinya ialah magnesium ditambah HgX2 menghasilkan MgX2 plus Hg, yang mana pada proses ini dilakukan dengan cara memanaskannya hingga mendidih. Nah, pada karbida terbentuk dari hasil reaksi logam alkali tanah dengan karbon, yang mana akan terbentuk senyawa ion yang mudah terhidrolisasi dan menghasilkan MOH2 kali dan C2H2. Kegunaan logam alkali tanah. Sebenarnya kegunaan dari logam alkali tanah ini sangat banyak sekali, akan tetapi saya hanya menulis beberapa kegunaannya saja. Seperti berilium, dapat digunakan dalam proses pembuatan baja, dalam bentuk senyawa BSO4 dapat digunakan untuk pigmen cat dan minyak. Magnesium dalam senyawa MgO digunakan untuk pembuatan tungku api, dalam senyawa MgSO4H2O digunakan dalam proses pembuatan pupuk dan obat-obatan. Selain itu, magnesium juga dapat digunakan untuk proses pembuatan obat MAH. Ada strontium yang dapat digunakan dalam pembuatan kembang api, fotokatalis, dan baterai ion Li. Ada juga kalsium yang dapat digunakan dalam proses pembuatan gips dan pembuatan mortar. Ada juga barium yang dapat digunakan dalam pembuatan sabun dan sintesis organik dan mediagnostik usus buntu. Nah, yang terakhir ialah unsur radium. Unsur radium ini sering kali digunakan pada proses pengobatan kanker, yaitu pada kemoterapi. Yang terakhir ialah sifat-sifat hidroksida, garam karbonat, nitrat, sulfat, dan karbida. Senyawa hidroksida itu memiliki sifat yang mudah bereaksi dengan air, bersifat basah, dan bersifat amfoter. Ada juga garam karbonat. Garam-garam karbonat ini yang paling utama ialah MgCO3 dan CaCO3 dan paling banyak di alam. Ada juga senyawa sulfat yang sedikit larut dalam air dan tidak dapat larut dalam anhidrous. Dan ada juga nitrat yang kebalikan dari sulfat, yaitu dapat larut dari anhidrous.
Nah, selanjutnya ada senyawa halida. Senyawa halida ini itu terbentuk dari padatan ion, namun dapat dibentuk juga dari molekul dengan cara menguapkannya. Dan yang terakhir ialah senyawa karbida. Senyawa karbida ini terbentuk dari terhidrolisasi dan menghasilkan MOH2 kali dan C2H2. Mungkin itu saja materi-materi penjelasan mengenai alkali tanah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.